Kemudian begini, misalnya saya mau CP2 nih. CP2 saya mau mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan untuk mengukur pembelajaran secara formatif dan sumatif. Poin nomor 2 gini, saya maunya itu dia bisa mengidentifikasi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya gini ya, saya langsung menggunakan semuanya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya ingin menggabungkan beberapa penilaian dalam satu materi, saya bisa pakai nilai tempat bilangan cacah. Di sini kan saya pakai tempat bilangan cacah nih, 12 JPL ya. Nah, itu di pertama saya kepengen ini kan capaiannya kan menyajikan, memperkirakan dan membulatkan yang tadi ya, mengukur luas, menemukan hubungan, kemudian menyelesaikan kalimat. Nah, di nomor 1, di menyajikan bilangan, saya mau mereka melakukan aktivitas observasi. Ya kan? Tujuan pembelajaran yang tertera dapat diturunkan ke dalam beberapa aktivitas. Jadi satu tujuan pembelajaran misalnya tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyajikan dan mengeneralisasikan tentang konsep urutan nilai tempat, misalnya seperti itu. Maka satu itu Bapak Ibu bisa laksanakan dengan beberapa kegiatan. Nah, seperti itu. Satu kegiatannya adalah aktivitas 1, saya melakukan observasi. Nah, misalnya dengan memberikan permainan mengurutkan dengan kartu bilangan. Misalnya saya punya flashcard atau kartu bilangan gitu kan ya. Kartu bilangan itu saya buat sendiri misalnya, kemudian saya itu jadikan sebagai aktivitas pembelajaran di aktivitas 1. Nah, contoh ini tuh merupakan formatif. Ya, contoh penilaian formatif untuk atau di setiap aktivitas pembelajaran. Nah, boleh kan seperti itu? Boleh banget. Di materi berikutnya, mengukur keliling dan luas dengan satuan baku. Saya lakukan aktivitasnya apa? Saya lakukan dengan tes penilaiannya. Menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar untuk membandingkan nilai tempat. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke membandingkan. Ini untuk formatifnya yang kanan. Begitu juga selanjutnya. Aktivitas 4, pembulatan terhadap harga barang yang telah dibeli untuk kesesuaian nilai tempat yang telah ditentukan. Aktivitas 3 itu saya maunya kinerja. Berarti kan psikomotorik ya Bapak Ibu. Kalau kognitifnya kita pemahamannya, afektifnya adalah sikapnya, psikomotorik itu adalah kinerjanya, hand-on-nya gitu kan ya. Nah, misalnya di aktivitas ini saya mau kombinasi uang kertas dan koin untuk membentuk bilangan tertentu dengan menunjukkan nilai tempat. Berarti ini kinerja. Tadi kan saya sudah menggunakan berapa teknik? 1, 2, 3. Ada observasi, tes, ada kinerja. Kalau misalnya mau bikin project, berarti ini menyajikan estimasi nilai total uang yang harus dibayar saat membeli barang. Proyeknya berarti mereka, misalnya Bapak Ibu minta mereka, misalnya kamu belanja, dikasih uang 50.000 untuk belanja di pasar. Kamu boleh beli apapun, tetapi nanti itu disajikan di kelas, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan itu kan belajar tentang konsep uang, konsep membandingkan nilai tempat, gitu kan. Konsep apalagi menganalisa kebutuhan, membeli barang itu ada pembulatan gitu. Seperti itu. Nah, nanti dia menjelaskan masuk apa? Bahasa Indonesianya. Kemampuan berkomunikasinya dan lain sebagainya. Itu proyek-proyek yang banyak ini, kalau misalnya ini kan ya, menggabungkan proyek itu berarti kan P5-nya ya, proyek pelajar Pancasilanya ya. Nah, kita mereka lakukan itu di rumah, misalnya dalam waktu 1 minggu atau 1 pekan. Terus kemudian mereka masuk lagi, mereka diminta membuat jus, kita minta menyebutkan atau menuliskan proses-prosesnya bagaimana, apa saja bahannya, atau membuat video. Nah, di situ ketemu deh penilaiannya. Itu untuk formatif Bapak Ibu. Jadi saya punya formatif 1, formatif 2, karena kan 12 JP ya. Kemudian kalau misalnya mau masuk sumatif, berarti sumatifnya Bapak Ibu bisa atur mau di mana, seperti itu. Boleh selesai materi ini boleh, atau nanti di akhir. Kalau kita kan biasanya kan
berbarengan ya. Kalau sekolah itu kan jadwalnya biasa terjadwal. Nah, berbarengan juga boleh. Jadi, asesmen formatif dapat dilakukan pada setiap aktivitas pembelajaran atau hanya pada satu aktivitas saja. Boleh setiap JP ini, misalnya ini 2 JPL ya. Setiap 2 JP ini kita lakukan tes. Atau boleh Bapak Ibu gabungkan semuanya. Nanti kita di akhir. Maunya adalah aktivitas 6, sumatif 1 berupa tes, semuanya saya tes gitu, barengan boleh juga. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan itu, aktivitasnya beda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, misalnya yang di sini karena ini mengukur keliling, saya maunya kinerja, maka kinerja dominan. Di mana Bapak Ibu bisa menentukan ini sebaiknya apa? Tentu disesuaikan dengan karakteristik materi ajarnya atau karakteristik dari ya konsepnya apa begitu. Saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, bagaimana instrumennya? Tadi saya bolak-balik ngomong kinerja, kinerja, kinerja. Misalnya nih, jika asesmen saya atau penilaian saya berupa kinerja, kita dapat membuat instrumen dalam bentuk rubrik. Jadi, kalau kinerja misalnya namanya siswanya siapa, kemudian 1, 2, 3, 4 skornya. Misalnya nih, kesesuaian penggunaan uang dengan nilai tempat. Si A gimana, si B gimana. Oh, kalau dia belum mampu menyusun kombinasi uang dengan menunjukkan nilai tempat, maka nilainya hanya 1. Karena dia belum mampu, belum bisa. Nggak mungkin kalau 0 ya, karena pasti dia melakukan proses. Tapi ada yang belum bisa, ada yang sudah mampu, ada yang belum mampu. Kemudian 2 itu di penjelasannya adalah menyusun uang tetapi tidak disertai dengan penyusunan nilai tempat. Misalnya dia sudah nyusun uangnya tapi masih digabung antara puluhan, ratusan satuan, masih ditumpuk gitu kan ya. Kalau yang nomor 1 tadi belum mampu menyusun gitu, jadi beda. Nah, kalau misalnya yang 3 dia sudah mampu menyusun uang, namun nilai tempat yang disusun tuh kurang tepat. Misalnya puluhan masih digabung sama dia di satuan. Misalnya seperti itu. Misalnya 31. 30 puluhan kan 30-nya puluhan, satunya satuan. Itu dia belum tepat di situ. Itu masih poinnya 3. Nah, apabila dia sudah mampu menyusun uang dulu dan nyusunan nilai tempatnya benar atau tepat, maka itu poin tertinggi. Di mana kita memperoleh indikator ini? Indikator ini berangkat dari yang tadi, dari tujuan pembelajarannya. Berarti kan tujuan pembelajaran di sini adalah dia mampu menggunakan uang dengan nilai tempat. Artinya kan ini untuk konteks tujuan pemahaman dia tentang nilai tempat. Kalau ini tentang apa? Penjelasan pada aktivitas yang dilakukan dia. Kalau ini yang dinilai adalah pemahaman dia tentang nilai tempat, tetapi yang kedua adalah aktivitasnya dia. Ya kan? Kan bisa kita nilai kan? Misalnya belum mampu menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Nah, kamu kok bisa nyusunnya seperti itu? Gimana? Gitu kan ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah kemandirian dalam melakukan kinerja. Misalnya seluruh kegiatan dilakukan sendiri, ada yang kita bantu. Oh, berarti dia masih di poin 3. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya asesmennya berupa tes atau penilaiannya berupa tes, kita tentu bikin soal. Satu soal itu skor maksimal berapa gitu. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, berarti kan benar bernilai 1, salah bernilai 0 gitu. Jika asesmennya berupa tes, maka kita harus mengembangkan tesnya yang dilengkapi dengan pedoman penskorannya. Ini untuk kapan dilaksanakan formatif dan sumatif. Pelaksanaan asesmen formatif dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. 1, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, tapi ada tindak lanjut gitu. Kemudian berbagai teknik digunakan dalam formatif. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Contohnya gimana? Misalnya tadi ketika kita melihat anak itu ternyata dia sudah menyusun, tapi menyusunnya masih kurang tepat, maka itu nilai puluhan kok ada di situ sih? Harusnya puluhan sama puluhan, digabungkan, yuk digabungkan, pindahkan yang ini. Nah, itu melakukan intervensi dalam proses pembelajaran. Itu termasuk bagian dari formatif atau tindak lanjut kepada siswa dalam konteks penilaian formatif.
Nah, sumatif di mana? Sumatif itu pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran. Sudah tercapai apa belum? Gitu kan ya. Menggunakan berbagai teknik juga. Tentu sumatif ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada siswa maupun proses belajar yang telah dilakukan. Begitu.